Tanggal 28 Ramadan saya berangkat ke Mekah itu karena penasaran. Sebenarnya malam Idul Fitri di Mekah itu seperti apa sih? Sama nggak dengan di Kebon Rawa Pucang? Ternyata berbeda. Tanggal 28 saya langsung landing di Madinah, dari Jakarta langsung landing Madinah. Pesawat. Naik pesawat. Ibunya kaget yang dipegang mulutnya kaget aku. Kaget ini dodo yuraning cangkem. Kaget aku. Kayaknya ibunya kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Ciprape coklat kemayu. Sampai Madinah, saya ke Mekah. Malam 29 Ramadan, masjid dan kota Mekah full. Kenapa Pak? Karena ngejar Lailatul Qadar. Ramenya Pak. Saya Jumatan, kebetulan Jumatan terakhir, 3 kilo menjelang masjid saya udah nggak bisa masuk. Bahkan menurut kabarnya yang Jumatan sampai 10 kilo dari masjid full tumpah ruah. Padahal panasnya 50 derajat. Saya nggak pakai sajadah, nggak pakai karpet, bawahnya aspal, panasnya naudzubillah. Jadi kalau ini dipikir-pikir di Pekalongan seperti ini mungkin suhunya hanya sekitar 32 atau 34. Di Mekah Pak, 50 derajat. Sebenarnya kalau gerah, kalau sumuk ini yang paling takut perempuan. Kenapa? Takut bedaknya luntur. Makanya di mana-mana pegang kipas. Karena kalau dilihat wajahnya glowing, tapi coba dilihat kakinya, wow. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang, menjijikkan. Kalau di sini beda, pengajian depan dia itu nggak selonjor gitu. Buah belimbing di atas gedeng, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Sekarang cewek glowing itu penting. Saya ditanya, Gus, istri tetap harus dandan walaupun punya pasangan? Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Makanya kalau bapak-bapak pengen istrinya cantik, tolong Pak, ragati. Karepmu nyawang bojone ayu tapi ra gelem meragati. Ingat, kecantikan tidak ditanggung BPJS. Hati-hati. Betul Bu? Santai Pak, di awal mereka kita sanjung, nanti habis. Nah, kemarin saya ditanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Betul Bu? Wajah-wajah skincare kabeh. Tanggal 20 malam 9 ramenya minta ampun Pak. Malam 30 Masjidil Haram masih ramai. Begitu malam Idul Fitri selesai puasa, nggak ada aktivitas apapun. Saya berharap ada festival takbiran kayak di Pekalongan. Saya berharap ada suara petasan dan mercon. Nggak ada. Ora ana wong nyumet mercon, ora ana wong nyumet kembang api, ora ana wong takbiran. Begitu selesai sholat isya, ya sudah normal. Sampai akhirnya saya penasaran, saya ke Arafah, tempat wukuf, nggak ada aktivitas. Saya ke Mina, nggak ada aktivitas. Saya ke Ajiziyah, nggak ada aktivitas. Begitu sholat subuh rampung, bar sholat subuh baru takbiran sampai sholat id. Jadi mereka takbiran hanya baina subuh wa sholat id. Hanya durasinya 1 jam, setengah 6 rampung sholat subuh, takbiran sampai setengah 7 mulai sholat. Pertanyaannya, apakah habis sholat id ada sungkeman? Gak ada. Selesai sholat sudah kembali ke rumah masing-masing. Saya ke hotel, saya mikir, lah keprime? Coba bandingkan dengan di Kebon Rawa Pucang, malam takbiran, masya Allah sadu, bahkan mohon maaf, nangis siapa? Janda anyaran. Au, au,
abang Allah. Kelingan tahun wingi masih punya suami, sekarang janda. Ada janda di sini? Saya suka membicarakan janda. Kenapa? Karena hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Oh janda. Tuh mas-mas Banser, janda bro, wow. Karena ada istilah janda semakin di depan. Kalau kamu nikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Kalau ini rondo ini wis tahu. Ini penggemar janda jalan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang saya maksudkan apa? Beruntunglah kita tinggal di Indonesia. Yang pertama, kita tinggal di satu negara, walaupun begitu beragam dan berbeda, meyakini ada 6 agama yang disahkan oleh undang-undang dan Pancasila, tetapi kita umat Islam mampu menjalankan ibadah dengan sangat menyenangkan. Apa faktornya? Yang pertama, kenapa Islam di Indonesia lebih menyenangkan? Karena akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Arab Saudi Wahabi. Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di dunia melahirkan satu gagasan besar namanya Islam Nusantara. Ini anak-anak muda Ansor Banser, ibu Fatayat Muslimat, saya tahu Anda nggak usah pakai baju Fatayat, Anda nggak usah pakai baju Muslimat, saya bisa membedakan mana Fatayat, mana Muslimat. Bedanya dari apa? Baunya. Kalau ini Fatayat, baunya parfum. Ini Muslimat, baunya balsem. Paling pol fresh air. Kalau Fatayat itu ya minimal masih STNK, setengah tua nih kenceng. Kalau Muslimat ya satu lagi, setengah tua lembu ginu-ginu. Nah, Islam Nusantara. Nah, apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara itu bukan akidah baru, bukan madhab baru, bukan Islam baru. Kan ada orang bilang begini Pak, wong NU ki ngawur gawe Islam Nusantara. Islam itu cuma satu, ya Islam rahmatan lil alamin. Justru Islam Nusantara itu merupakan aplikasi dan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Contoh Pak, niki acaranya apa? Halal bil halal. Halal bil halal biasanya acaranya apa Bu? Saling minta maaf dan memaafkan. Kemarin saya bilang sama Deddy Corbuzier ketika diajar soal LGBT, saya bilang Idul Fitri kemenangan adalah hari kemenangan, dan kemenangan terbesar adalah minta maaf dan memaafkan. Maka saya bilang ini acaranya pengajian halal bil halal. Ayo sedulur derek pengajian halal bil halal, ugi syawalan, memaafkan, tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Memaafkan, tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan.